Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang tiada henti-hentinya terlimpahkan kepada kita semua, sehingga setelah sebulan lamanya kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan hingga sampai hari ini kita sudah sampai berada di bulan Syawal. Alhamdulillah masih diberi panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan ibadah kita dan semua ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah, dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan kita diberi umur yang panjang oleh Allah sehingga dipertemukan kembali bulan Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, mohon maaf ini kesehatan agak terganggu ya, karena flu sehingga suaranya agak berbeda dengan biasanya ya. Tapi alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa hadir di tengah-tengah panjenengan semuanya. Ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, bulan Ramadan itu erat kaitannya dengan 11 bulan sesudahnya. Bulan Ramadan itu erat hubungannya dengan 11 bulan sesudahnya. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan pendidikan. Allah menyatakan di dalam surat 2 ayat 283. Itu Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyatakan di ayat ini, wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Jadi kita orang yang beriman diperintahkan oleh Allah berpuasa, dan orang-orang yang dahulu sebelum kita, umat-umat Rasul yang dahulu itu juga diwajibkan puasa. Tujuannya satu, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Itu tujuan puasa. Oleh karena itu ketika di bulan Ramadan kita sebenarnya dididik, dilatih oleh Allah praktek menjadi orang yang takwa secara langsung. Sebetulnya di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah sudah banyak menyatakan tentang ciri-ciri orang yang takwa, tentang tanda-tanda orang yang takwa yang sudah kita pelajari di dalam taklim. Ketika pengajian seperti ini kita kan sudah mempelajari tentang ciri-ciri orang yang takwa, tentang tanda-tanda orang yang takwa. Tapi ketika kita misalkan ingin punya keinginan, aku kepingin saya menjadi orang yang takwa, apa ya kira-kira ciri-ciri orang yang takwa itu? Di surat berapa ya? Di ayat berapa ya? Boten kan sulit ya, kalau sekedar dibaca, hanya dipelajari bahwa ciri orang yang takwa itu di surat ini, ayat ini. Tandanya orang yang takwa itu di surat ini, ayat ini. Kan banyak Allah berikan petunjuk dalam Al-Quran. Tapi kalau sekedar dibaca, dipelajari, itu agak sulit. Kalau kita ingin mewujudkan kita menjadi orang yang takwa. Makanya Allah menciptakan satu bulan yang namanya bulan Ramadan. Setelah kita mempelajari
ayat-ayat Al-Quran tentang ciri orang yang takwa, tentang tanda orang yang takwa, maka ketika di bulan Ramadan ini kita langsung praktek menjadi orang yang takwa. Selama 1 bulan loh kita mengikuti pendidikan takwa ini. Oleh karena itu Ibu Baca Pengajian rahimakumullah, nah setelah sebulan kita mengikuti pendidikan takwa, maka hasil dari pendidikan takwa itu adalah sebagai bekal untuk perjalanan 11 bulan sesudahnya. Halo? Bulan takwanya, bulan Ramadan yang kemarin ini Bu, kita kan dididik oleh Allah, dilatih oleh Allah menjadi orang yang takwa selama 1 bulan. Dengan semua rangkaian ibadah yang ada di dalamnya yang sudah kita lakukan, pendidikan takwa niku sebagai bekal perjalanan 11 bulan sesudah Ramadan. Hasil dari pendidikan sebulan Ramadan ini Bu, enggak? Sebulan Ramadan kita kan dididik enggak? Nggih puasa, nggih salat tarawih, baca Al-Qur'an, banyak istighfar, banyak baca Al-Quran, itu kan rangkaian daripada orang yang takwa, amalan orang yang takwa. Nah setelah sebulan kita mengikuti pendidikan takwa di bulan Ramadan, hasil dari pendidikan bulan Ramadan itu sebagai bekal 11 bulan sesudah Ramadan. Kalau sekarang ya bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan seterusnya 11 bulan sampai Ramadan, bertemu Ramadan tahun yang akan datang. Ya, kita dididik lagi oleh Allah menjadi orang yang takwa lagi. Oleh karena itu, kalau sekarang Ramadan sudah berlalu, maka bukan berarti selesai semuanya. Ramadan boleh berlalu, memang sudah habis dalam 1 bulan. Tapi yang namanya ibadah itu jalan terus. Apa sih Bu kira-kira bedanya menurut panjenengan ibadah di dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan? Ada bedanya Bu? Ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, terus kita sekarang keluar dari bulan Ramadan, ada bedanya apa enggak? Ibadah itu? Nggak ada, sama. Oleh karena itu Ramadan boleh berlalu, tapi ibadah tetap berjalan. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan pendidikan. Kita dididik oleh Allah menjadi orang yang takwa ketika di bulan Ramadan itu. Ibu-ibu sampeyan rahimakumullah, ada 3 amalan utama yang dikerjakan oleh Rasulullah ketika bulan Ramadan. Yang pertama, meningkatkan sholat. Jadi ada 3 amalan utama yang dikerjakan oleh Rasulullah di bulan Ramadan. Yang pertama, meningkatkan sholat. Meningkatkan sholat itu bukan berarti rakaatnya ditambah loh ya. Meningkatkan sholat zuhur 4 rakaat ditambah jadi 5 rakaat. Mboten nggih. Meningkatkan sholat itu berarti kita tambah, kalau yang dulu kita sekedar mengerjakan ibadah wajib, maka kita tambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Kita keluarkan semuanya, sholat-sholat sunnah kita kerjakan semuanya, sholat-sholat sunnah, termasuk sholat rawatib yang 12 rakaat. Halo? Sholat rawatib itu sholat yang lekat dengan sholat wajib. Sholat rawatib itu jumlahnya 12 rakaat. Kita hitung ya. Qobliyah subuh 2 rakaat. Qobliyah duhur 4 rakaat. Berarti berapa? 6. Ya. Terus ba'diyah duhur, qobliyah asar, qobliyah subuh 2 rakaat. Terus qobliyah duhur 4 rakaat. Ba'diyah duhur 2 rakaat, kemudian asar tidak ada, ya. Maghrib 2 rakaat ba'diyah, kemudian isya ba'diyah rakaat. Maka sholat rawatib
Kemudian ditambah lagi kalau kita mengerjakan sholat sunnah semuanya, ditambahkan sholat duha. Kemudian sholat tahajud utamanya, ya. Maka ini yang dikerjakan Rasulullah ketika di bulan Ramadan. Kita tingkatkan, barangkali kita di luar bulan Ramadan, ya hanya sholat wajib saja yang kita kerjakan. Maka ketika di bulan Ramadan diperintahkan oleh Rasulullah semua sholat sunnah hendaknya kita kerjakan. Ibu bisa mengajar di Allah dan kerjakanlah sholat wajib itu dengan khusyuk. Halo, kerjakanlah sholat itu dengan khusyuk. Karena tidak semua orang yang sholat itu bisa sholat dengan khusyuk. Tidak semua orang, kecuali orang-orang yang punya ilmunya. Ngerti loh. Barangkali insya Allah panjenengan kalau sekedar sholat khusyuk, insya Allah ilmunya sudah di luar kepala. Halo, sudah di luar kepala ya? Berarti hilang nggak tanda? Ibu sampaikan jangan dimaklumullah. Maka kita berusaha ya, setelah mengerjakan sholat wajib, kemudian diperintahkan Rasulullah memperbanyak sholat sunnah. Dan diperintah oleh Rasulullah untuk mengerjakan sholat itu dengan khusyuk. Khusyuk itu yang bagaimana sih? Menurut panjenengan sholat khusyuk itu yang bagaimana, Bu? Napa nek sholat itu dilu, ngeten. Napa nek sholat itu sambil memejamkan mata, ngeten ben khusyuk ngeten. Iya. Itu yang dirahmati oleh Allah. Allah memberikan petunjuk, ngeten nggih. Sholat khusyuk itu yang bagaimana? Allah menyatakan di dalam surat 2 ayat 45. Panjang buka. Allah menyatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Kata Allah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kemudian Allah menyatakan wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya sholat itu berat. Allah lebih yang menyatakan sholat itu berat. Bah sholat wajib, ya sholat sunnah, sholat tahajud. Sholat itu berat. Sholat apapun itu berat, baik wajib maupun sunnah. Ada yang tidak berat. Siapa yang merasa tidak berat untuk melaksanakan sholat? Allah menyatakan illa 'alal khashiyin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Halo? Kecuali orang-orang yang khusyuk. Maka orang yang khusyuk itu tidak berat kalau melaksanakan sholat. Ya benar. Lah orang yang khusyuk itu yang bagaimana? Ayat selanjutnya Allah menyatakan di surat 2 ayat 46, alladzina yadulluna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk adalah orang yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Khusyuk adalah orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Allah dan akan kembali kepada Allah. Artinya ngeten Bu. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang yakin bahwa dirinya akan mati. Halo? Orang yang yakin bahwa dirinya akan mati, bertemu dengan Allah. Ya. Kemudian setelah kematian dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka orang-orang yang seperti itu sholatnya akan menjadi. Halo, Bu. Kita bicara mengajar dengan Allah. Orang yang khusyuk adalah orang yang yakin bahwa dirinya akan mati. Nopo hubungannya kira-kira antara khusyuk dengan mati? Kok orang sejarah khusyuk itu adalah orang yang yakin bahwa dirinya akan mati? Nopo hubungannya kira-kira? Bicara mengajar dengan Allah. Kalau orang yang yakin bahwa khusyuk adalah orang yang yakin bahwa dirinya akan mati.
kematian itu adalah napa niki? Babak kehidupan yang baru di alam akhirat. Itu kematian. Kematian itu adalah ketika orang itu mati masuk ke alam barzah, berarti orang itu memulai kehidupan baru di alam barzah. Di sana nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap semua apa saja yang pernah dikerjakan waktu di dunia. Itu kematian. Ngoten. Halo? Wong sing khusyuk niku wong sing eling nek jange awake niku mati. Makanya nek kula panjenengan saya kepingin sholat itu khusyuk. Misalkan katanya sholat kok males, pengen ingat kematian. Pas nonton TV, nonton film, pas asik-asike dadakno hayya 'alas sholat, dipanggil sholat. Atau sedang tidur. Iya, baru mapan tidur. Dari tadi tidur, sudah tidur tapi nggak segera tidur. Bareng menjelang waktu sholat tertidur. Setelah tidur sejenak adzan. Itu kan berat Bu ya. Mau bangun melaksanakan sholat. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu, panjenengan ingat tentang kematian. Ya Allah, waktunya sholat. Umpama hari ini aku malas tidak segera melaksanakan panggilan Allah untuk melaksanakan sholat. Padahal nanti saya akan mati. Dan amalan yang akan saya bagi sholat itu. Maka ketika kita ingat tentang kematian, kita akan semangat untuk melaksanakan sholat dan sifat malas itu akan hilang. Begitu caranya. Ini resep dari Allah. Karena Allah menyatakan wa innaha lakabiratun, sesungguhnya sholat itu berat. Illa alal khasiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Lah, orang yang khusyuknya bagaimana? Kata Allah, wong sing yakin bahwa dirinya akan mati. Iku sholate khusyuk. Oleh karena itu, kalau panjenengan ingat akan kematian, maka sifat malas dan lain sebagainya ketika akan melaksanakan sholat akan hilang, akan kembali semangat. Aku jangan gak urip terus. Suatu saat aku akan mati dan amalannya aku bawa bukan rumah yang mewah ini, segala isinya bukan, ya sholat ini. Maka semangat untuk melaksanakan sholat akan terbangun di waktu ini. Dan ketika akan sholat, supaya sholat kita khusyuk, tanamkan dalam hati bahwa sholatku hari ini adalah sholat yang terakhir. Halo? Cek khusyuk. Nanti lho Bu. Sholat khusyuk ini kok gak gampang. Ini resep dari Allah. Ngerti nggih? Jadi ketika kalau kita ingin sholat dengan khusyuk, ketika berdiri akan melaksanakan sholat, tanamkan dalam hati bahwa sholatku hari ini adalah sholat yang terakhir. Jadi bisa khusyuk. Itu syarat yang pertama kalau kita ingin khusyuk. Yang kedua, harus memahami arti dari bacaan sholat. Halo? Jadi caranya kalau panjenengan kepingin sholat dengan khusyuk, di sana yang tadi, yang pertama kita mengingat kematian. Yang kedua kita harus memahami arti dari bacaan sholat yang kita baca. Kalau panjenengan tidak memahami arti dari bacaan sholat yang sedang kita baca, tidak akan bisa khusyuk Bu. Gak akan bisa khusyuk. Jujur saja nggih. Kalau panjenengan kadang-kadang nggih sampai setua ini, ngapunten sing masih muda, nggih ya. Sampai usia sampai niki berapa persen nggih Bu nggih? Bacaan sholat yang kita mengerti artinya itu kira-kira. Bu, kadang-kadang sampai tua sampai entek umure lho, gak ngerti bacaan sholat itu maksudnya itu apa, artinya itu apa, itu lho gak ngerti. Oleh karena itu jangan sampai kula panjenengan mumpung sekarang kita masih ada sisa umur, ngeten niku gitu.
Maka sholat ini adalah perkara yang sangat-sangat penting. Harus kita perbaiki mulai dari sekarang. Usahakan kalau sholat memahami arti dari bacaan sholat. Itu nanti bisa khusyuk. Karena bacaan sholat itu dari awal sampai akhir isinya itu doa. Halo? Jadi kalau kita sholat mulai dari takbir sampai salam, kita itu sedang berdoa. Berdoa itu kan minta. Enggak? Berdoa kan minta, nggih. Kata seperti panjenengan ketika selesai sholat, ya, terus berdoa. Kita kalau berdoa kan paham ya Bu ya dengan apa yang kita minta. Gini betul. Konsentrasi apa enggak ketika sedang berdoa? Pernah panjenengan berdoa, ya Allah ampunilah dosa kami, tapi awake dhewe eling blonjo nang pasar, eling arisan, eling pernah? Enggak pernah kan? Ketika berdoa kita kan konsen ya. Itu jenenge khusyuk dan kita paham dengan apa yang kita minta. Makanya awake dhewe ketika selesai sholat doanya mesti konsentrasi, mesti paham. Aku sedang minta ini, ya Allah ampuni dosa kami, orang tua kami, anak-anak kami, ya Allah, anak kami, ya Allah jadikan anak yang soleh, qurrata ayunin, menyenangkan, jadikanlah anak-anak kami pemimpin orang-orang yang takwa. Konsen gitu ya, paham gitu kita ya. Sholat itu loh doa, doa yang paling baik dan pasti dikabulkan oleh Allah. Doa-doa yang kita baca ketika sholat itu. Ketika rukuk, ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Allahumma gfirli, ampuni aku. Jadi ketika rukuk kita mohon maaf, mohon ampun kepada Allah dengan rukuk itu, dengan cara rukuk. Ketika sujud kita mohon ampun kepada Allah dengan cara sujud itu. Kalau kita paham dengan apa yang kita baca, diampuni kok dosa kita. Kemudian doa antara dua sujud, Robbi firli, warhamni, wajiburni, ya, dan seterusnya. Robbi firli, ya Allah ampunilah kami, warhamni, ya Allah sayangi kami, wajiburni, ya Allah cukupi kebutuhan kami. Doa yang luar biasa loh Bu. Dalam kehidupan kita nih, cukupi kebutuhan kami. Itu kalau zuhur, ngoten niku berapa kali? 4 kali. Iya. Itu sak salat. Belum qobliyahnya tadi. Dorong mungkin maghrib sak ba'diyahe. Lalek sholat 5 waktu, berapa kali kita minta kepada Allah, ya Allah ampuni kami, ya Allah sayangi kami, ya Allah cukupi kebutuhan kami. Itu doa yang paling baik dan pasti dikabulkan oleh Allah kalau kula lan panjenengan saya ketika sholat itu memahami artinya, sehingga kita paham dengan apa yang kita baca, kita paham dengan apa yang kita baca doa-doa di dalam sholat itu pasti dikabulkan oleh Allah. Lah, itu menjadikan kita bisa khusyuk. Ngoten lho Bu. Wong kadang-kadang nih lho Bu, kita yang sudah berusaha memahami artinya, niku mawon cek kadang nggih. Nggih kadang nggih salewat ngoten wis lali. Mau jebul sendi ngoten nisan. Niku lho wis memahami. Dan lagi Bu nggih, kalau panjenengan bisa memahami doa-doa di dalam sholat niku semangat tuh. Umpama cara berat ngoten, hitungannya lebih berat bagi orang-orang yang tidak paham artinya. Wong sing paham artinya itu mereka merasa ngeten, ya Allah aku ndonga maneh untuk sholat iku jange minta maneh. Ngoten lho Bu. Nggih ya. Jange minta maneh kaya ngoten niku wau. Minta disehatkan, minta diampuni dosanya, minta disayangi, minta dicukupi.
Isinya doa sholat seperti itu. Kalau kita tahu isi doa sholat lu semangat. Soalnya di situ ada doa. Ngoten nggih, aku sholat ya Allah, seneng sholat, ndonga maneh, aku minta maneh. Dan janjinya Allah, doa di dalam sholat pasti dikabulkan oleh Allah. Dan menjadikan sholat, ngelakoni sholat itu seneng. Enggak seberapa berat jika dibandingkan dengan orang-orang yang tidak paham dengan isinya. Oh, ini kok lebih berat untuk menjalankan sholat daripada orang-orang yang memahami isi bacaan di dalam sholat. Ibu sampaikan janda kemakumullah, itulah petunjuk dari Allah tentang bagaimana caranya kita melaksanakan sholat dengan khusyuk. Ibu sampaikan janda kemakumullah. Jadi ada 3 amalan yang utama yang dikerjakan oleh Rasulullah ketika di bulan Ramadan. Yang pertama, meningkatkan sholat. Yang kedua yang dikerjakan Rasulullah di bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Halo? Memperbanyak membaca Al-Quran. Ibu bisa mengajar rahimakumullah, membaca Al-Quran itu pahalanya besar sekali. Di dalam surah hadis Rasulullah mengatakan bahwa 1 huruf itu pahalanya 10. Jadi 1 huruf niku lho mendapatkan 10 kebaikan. Luar biasa loh Bu. Berarti panjenengan membaca ngoten lho 10 kebaikan. Ba 10 kebaikan. Ta 10 kebaikan. Tapi mboten oleh Bu terus pendina maca huruf hijaian. Apa tak saja kok sampai iya. Wis oleh pira diitung ya jumlahe. Huruf hijaiyah pinten jumlahe? 27. Nggih, dikalikan 10 aku wis apa tak satok wis oleh 270. Ndak seperti itu ya. Kita kan diperintahkan baca Al-Qur'an. Allah menyatakan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Ibu-ibu jangan pengajian rahimakumullah. Kira-kira baca Al-Quran berat napa mboten, Bu? Kira-kira kalau di meja panjenengan ada 2 barang, 1 HP, 1 Quran. Pengen pilih mana, Bu? Sing temen. Ibu bisa pengajian rahimakumullah. Kula panjenengan iki kadang ndak adil. Nggih ya. Nek jenenge dulinan. Nggih ya. Mane dulinan HP. Itu lo berjam-jam kita lo mampu. Tidak hanya sejam 2 jam dari pagi sampai siang. Mampu. Tapi untuk membaca Al-Qur'an sekedar 10 menit saja kita lo ndak mampu. Padahal Allah sudah menjanjikan pahala 1 huruf itu lo 10. Ngoten lho Bu. Ada pahala ono gantine ngoten lho. Kalau misalkan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf itu? Ngoten lho. Kalau misalkan kita membaca sak halaman, ngoten nggih. Sudah pernah menghitung Bu halaman berapa huruf? Pisan-pisan panjenengan hitung. Oh bismillah gak tahu ngitung ya. Itu berapa pahalanya? Ngoten lho. Untuk memotivasi ngoten lho Bu ya. Misalkan katanya rasa-rasa mau coba ya Allah, itu lho Bu pahala di dunia 10. Belum lagi di akhirat nanti kata Rasulullah, Al-Qur'an yang kita baca nanti datang kepada Allah akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Sudah ada hadiah seperti itu. Ngoten lho, kita niku lho kadang-kadang masih bermalas-malasan membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu, Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, dalam keseharian kita harus napa niki kita agendakan, kita wajibkan diri kita sendiri. Saya sehari harus membaca berapa menurut panjenengan? Misalkan aku wajib maca setengah juz misalkan, atau 1 juz, harus kita agendakan seperti itu.
Jangan sampai kula panjenengan niki kalau mau berbuat baik punya prinsip ngeten. Wis gak apa-apa titik-titik sing penting istiqomah. Jangan. Kalau berbuat baik jangan punya prinsip titik-titik yang penting istiqomah. Kalau sudah punya prinsip titik-titik nggak akan bertambah Bu kita berbuat baik. Titik kan sudah prinsip. Enggak. Jangan sampai, kita pegang HP setengah hari kalau bisa. Kenapa harus berbuat baik hanya sedikit? Nah, kalimat itu harus kita buang untuk memberikan motivasi. Nek berbuat baik itu, yo akeh, yo istiqomah. Lek titik-titik sempene istiqomah ndak pernah bertambah, yo titik, ngoten. Salaman, tok gak tahu tambah-tambah. Padahal kalau kita membaca Al-Quran ya, sak juz nggak sampai sak jam nggak Bu? Mbone ambek turu ngene maca maneh, turu iso kira-kira sak jam itu sak juz. Kalau kita baca paling setengah jam, sak juz itu setengah jam. Tapi nggih ngoten biasa sing terakhir niku wis pegel, nggih. Pokoke wis panas, iki ya wis pegel. Tapi kalau kita bandingkan kalau kita baca HP lho setengah jam kan bukan apa-apa. Enggak ya? Gak kerasa pegel belas sampai ketiduran. Ngoten nggih. Ibu wis sampaikan cara rahimakumullah, maka kula panjenengan saya harus pandai-pandai membagi waktu dalam kehidupan. Karena godaan itu ada di tangan kita sendiri. Ngoten lho Bu? Tidak di luar, tapi ada di tangan kita sendiri. Kalau panjenengan saya tidak mampu untuk membagi waktu, maka waktu kita yang diberi kesempatan oleh Allah berupa umur ini akan hilang sia-sia. Padahal besok kita akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu ucapkan janda rahimakumullah. Itu amalan utama yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di bulan Ramadan. Yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah adalah memperbanyak sedekah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah itu ketika bulan Ramadan sedekahnya bagaikan angin kencang. Berarti sedekahnya itu banyak. Angin kencang nih loh Bu. Enggak berarti sebentar sedekah. Banyak sedekahnya di bulan Ramadan itu. Ibu-ibu sampaikan jare rahimakumullah. Kita kalau bersedekah mengeluarkan sebagian harta kita menurut kasat mata, ngaten nggih. Harta yang kita sedekahkan itu berkurang. Halo? Nggih. Menurut pandangan mata kita kalau menginfakkan harta kita sedekah, misalkan kita punya uang 1 juta, kita infakkan 100.000, tinggal berapa Bu? 1 juta diinfakkan 100.000, tinggal berapa? 900. Itu menurut hitungan kita. Ngerti nggih? Tapi kalau menurut Allah, ngerti nggih? Uang 1 juta diinfakkan 100.000 akan dikembalikan oleh Allah lebih banyak dari itu. Ngerti nggih? Oleh karena itu jangan sampai kita punya pikiran bahwa harta itu kalau kita infakkan itu akan berkurang. Ngerti nggih? Menurut pikiran kita memang berkurang, tapi kalau menurut Allah itu enggak. Karena Allah menyatakan, panjenengan buka nggih surat 2 ayat 261. Di ayat ini Allah menyatakan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ayat 2 surat 2 ayat 261 Allah menyatakan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Allah menyatakan
seperti sebutir biji menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai 100 biji. Ibu-ibu jangan rahimakumullah. Allah menyatakan di ayat ini, balasan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang menginfakkan hartanya, kepada orang yang sedekah, pada anak yatim, fakir miskin, jariyah di masjid, itu namanya infak. Balasan yang diberikan oleh Allah menurut ayat ini bagaikan menanam 1 butir tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai 100 biji. Kalau 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji, berapa jumlahnya? 700. Itulah Bu balasan yang diberikan oleh Allah. Itu janjinya Allah. 1 ya dibalas 700. 1 loh Bu. Itu janji Allah. Kalau misalkan 1000 dibalas berapa? 1000 kali 700. Lu 1000 loh Bu, duit 1000 loh. Kalau dibelikan kerupuk dapat berapa? Ya. Tapi kalau kita belanjakan kepada Allah, kita beli kerupuk kan juga belanja namanya. Ya. Kalau kita infak ke anak yatim, fakir miskin, itu juga kita belanjakan di jalan Allah. Bahasa Arab itu infak fisabilillah. Kalau 1000 dibelikan kerupuk, dapat berapa menurut panjenengan? Kalau keinfakan di jalan Allah, diberikan anak yatim, fakir miskin, 1000 niku lho dibalas oleh Allah menjadi 700.000. Niku nek 1000. Kalau 10.000 dikalikan 700. Mungkin panjenengan hitung ten omah pakai kalkulator. Kalau 1 juta berarti kali 700. Kalau 10 juta kali 700. Iya, berarti luar biasa Bu. Oleh karena itu jangan takut kalau menginfakkan hartanya, kemudian harta kita menjadi habis. Tidak akan pernah habis. Harta yang diinfakkan akan dibalas oleh Allah lebih banyak dan barokah. Kita harus yakin ini. Ini untuk memotivasi kita ayat ini. Orang itu kalau tidak tahu berita tentang ayat niki bahwa orang kalau sedekah itu dibalas oleh Allah sekian, tidak pernah dengar sama sekali, orang kan menjadi kikir Bu. Berat kalau infak. Jangankan 10.000, 5.000 aja berat Bu. Tapi kalau saya tahu janji Allah di ayat ini bahwa kalau menginfakkan dibalas oleh Allah 1 dibalas 700, maka akan memberikan semangat. Ngerti nggih? Kula panjenengan ketika kita infak tidak berat. Ngerti nggih? Soalnya apa? Tahu janjinya Allah seperti itu. Dan di ayat yang lain Allah menyatakan di dalam surat 2:92 ayat 5 itu Allah menyatakan fa amma man a'ta wattaqo. Surat 92 ayat 5. Barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Sapa wong sing infak, sedekah, menyentuh anak yatim, fakir miskin, jariyah di masjid, dan orangnya dalam keadaan takwa. Di ayat selanjutnya, ayat 6, wasaddaqa bil husna. Dan orang yang sedekah itu yakin bahwa orang itu kalau sedekah akan diberi balasan oleh Allah yang baik. Seperti yang dijadikan di ayat iwau, ya, dan akan mendapatkan surga. Wong sedekah niku lho Bu, yakin akan mendapatkan surga. Wong takwa menyantuni anak yatim, fakir miskin, terus orangnya yakin bahwa akan mendapatkan pahala dan mendapatkan surga. Janji Allah. Di ayat 7 Allah menyatakan fasa'inu yassiruhu lil yusra. Janjinya Allah ngeten, maka kami akan memudahkan jalan menuju kebahagiaan. Hadiah loh Bu.
dimudahkan jalan menuju kebahagiaan, berarti akan diberi hidup bahagia. Siapa yang tidak kepingin bahagia dalam kehidupan? Demikian sih gak kepingin bahagia? Silakan angkat tangan. Nggak ada. Semua orang ingin hidup bahagia, tapi tidak semua orang mengetahui bagaimana caranya hidup bahagia. Semua orang memang kepingin hidup bahagia, tapi tidak semua orang mengetahui caranya bagaimana mencari hidup bahagia. Ini nih Allah memberikan resep. Sapa wong sing sedekah, nggih, nyantuni anak yatim, fakir miskin di masjid dan yakin akan balasan Allah. Allah menyatakan akan diberi kehidupan yang bahagia, bahagia dunia, bahagia akhirat. Oleh karena itu, kalau panjenengan kepingin hidup bahagia, perbanyak sedekah. Petunjuk dari Allah ini. Allah menyatakan seperti itu. Kalau kita percaya, berarti kita iman. Lah, bukti ini wong percaya, senang sedekah. Tapi kalau sudah hidayah ini datang kepada kita, wis ero, nggih, wong kudu sedekah. Karena takwa kepada Allah dan yakin balasan Allah akan diberi kebahagiaan. Dadak dipancet pelit. Halo, berarti niku jenenge gak percaya. Gak percaya niku bahasa Arabe gak iman. Ngeten lho, Bu. Ini lho dari Allah. Kepingin bahagia, perbanyak sedekah. Silahkan dicoba. Ngeten nggih. Ibu sampeyan kanjeng rahimakumullah, sebaliknya di dalam surah 92 ayat 8, amma mambakhila wastaghna. Allah menyatakan adapun orang-orang yang kikir tidak butuh pertolongan Allah. Ngaten nggih, wa amma mambakhila wastaghna. Orang-orang yang kikir, wong ku nek kikir, itu Allah menyatakan bahwa orang itu enggak butuh dengan Allah. Berarti mereka sudah merasa kaya, hartanya banyak, sehingga tidak butuh dengan pertolongan Allah. Allah menyatakan wakadzaba bil husna, dan gak percaya tentang pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sedekah. Wong ku nek medhit, berarti wong ini gak percaya tentang pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sedekah. Niku lho Bu, gak percaya. Apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka balasannya? Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka mereka akan diberi napa niki? Jalan menuju kesengsaraan. Halo? Akan diberi jalan menuju kesengsaraan. Berarti akan diberi kehidupan yang sengsara. Jadi wong ku nek medhit hidupnya pasti sengsara. Halo? Niki lho Allah yang menyatakan seperti itu. Ya. Tapi kalau orang yang ahli sedekah akan diberi kehidupan yang bahagia. Sebaliknya, orang yang kikir akan diberi kehidupan yang sengsara. Sengsara di dunia juga sengsara di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Yang kita carikan bahagia. Ya Bu ya. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Caranya perbanyak sedekah. Nggih, dengan dasar takwa. Wong kuwi sedekah karena takwa kepada Allah akan diberi kehidupan yang bahagia. Ibu bisa mengajar rahimakumullah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ini agak flu. Sehingga agak berat kalau berbicara. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita akhiri dengan doa. Hamdalillah bina ma'wa yukafi masidah ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi jalalikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira.
Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.